Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari pekan yang baru, hari Senin, yang biasanya Ibu Suryani akan membawakan kita renungan. Tema hari ini adalah berani bayar harga. Siapa di antara kita yang berani bayar harga? Semestinya kita semua ya Bapak Ibu ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani bayar harga. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk lebih lanjut, persiapkan hati masing-masing di rumah masing-masing. Mari kita menyambut Pak Frans dengan pujian pertama, Ku Masuk ke Ruang Maha Kudus. Dipersilakan untuk Pak Frans. Suaranya nggak keluar, Pak. Sebentar ya teman-teman, biar sebentar ya, ada kendala sedikit. Biar di setting dulu sama Pak Frans. Tadi waktu dicoba udah keluar suaranya. Ya, hari ini Bu kami menanti-nantikan, ini tema pasti bagus sekali ya Bu ya, berani bayar harga ya Bu ya. Ada orang ya Bu ya, pelit gitu, mau beli barang murah-murah gitu, padahal barang murah-murah gitu ya. Baik, ini sudah kembali, semoga ini bisa keluar suaranya ya. Kita coba lagi. Bersabar ya teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan. Kita sedang ya.
Baik Bapak Ibu, walaupun suara musiknya kedengeran, tapi suara Pak Frans nggak kedengeran ya. Mungkin nanti untuk lagu keduanya bisa diperbaiki lagi. Nah Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan khotbah yang akan dipimpin doa firman Tuhan juga oleh Ibu Suryani. Kepada Ibu Suryani dipersilakan. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Mari kita satu dalam doa ya. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur kepadamu hari ini. Kami memulai lagi Senin yang baru Tuhan, di mana Senin pertama dari bulan Maret. Tuhan, sungguh kami bersyukur kalau kami ada sebagai kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan seluruh sepanjang hidup kami bulan Maret ini, bahkan sampai penghujung tahun ini, sampai tahun-tahun berikutnya Tuhan, ke dalam tangan pimpinan, penyertaan, dan penyediaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hari ini kami akan belajar firman-Mu. Tuhan, berikan pengertian, pemahaman, sehingga kami dapat mempraktekkan apa yang kami dengar. Pakai hamba urapi, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar dengan satu tema berani bayar harga ya. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat doa-doanya. Dan memang ini vertigo saya suka kumat ya. Ya memang ada vertigo sudah lama ya. Jadi sudah lama tidak datang, tetapi karena mungkin sibuk ya, jadi kumat ya. Jadi terima kasih buat doanya. Jadi agak telat tadi masuknya karena bangunnya telat. Sudah hampir jam 5 lewat 11 menit tadi saya kaget, saya langsung lompat dari tempat tidur. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik sekali ya saudara, bahwa kasih setianya selalu baru dalam hidup kita. Kita akan melihat di dalam Alkitab kita, Matius 16 ayat 25 sampai 26. Kita lihat Matius pasal 16 ayat 25 sampai 26. Saya akan bacakan. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat dikerjakan, diberikan sebagai ganti nyawanya? Sekali lagi, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Wah saudara, ini ayat ini keras sekali ya saudara. Perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Ada banyak orang menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan reputasinya, menyelamatkan egonya, menyelamatkan dirinya, dan akhirnya mereka kehilangan segalanya. Tetapi kita melihat di sini orang yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan, tetapi mereka yang rela kehilangan mereka akan mendapatkan nyawanya. Nah, saudaraku yang kekasih, nyawa ini adalah kehidupan ya, kehidupan seseorang. Jadi rupanya ketika memberikan ayat ini dikatakan nyawa, itu berarti seluruh kehidupan kita ya. Nah, kita melihat kedua ayat ini memang perkataan Tuhan Yesus dilatar belakangi satu peristiwa Tuhan Yesus ya berkumpul dengan murid-muridnya, dan Tuhan Yesus mulai mengatakan bahwa dia itu akan ke Yerusalem, kemudian akan menanggung banyak penderitaan dan dibunuh. Di dalam Matius 16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala-kepala ahli Taurat. Lalu ia dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kemudian kita melihat ya, di sini saudara, bahwa
di dalam ayat yang ke-22, tetapi Petrus menariknya ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, ketiga ayat ini, saudara, kalau kita melihat ini adalah bagaimana di dalam ayat 21 kita ke Yerusalem. Dan di Yerusalem itu aku akan dianiaya, aku akan menderita, ya, banyak sekali sengsara, dibunuh, dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Tuhan Yesus mulai mengatakan tentang mengapa dia datang. Dia datang justru untuk menjadi tebusan. Di sini, saudara, dia sudah tahu bahwa di Yerusalem itu dia akan sengsara. Dia di Yerusalem itu dia akan menderita, bahkan dibunuh. Tetapi dia katakan kepada murid-muridnya, mereka harus ke Yerusalem. Ini saya mau tanya sama saudara, kalau kita tahu kita mau pergi ke satu tempat, di situ sudah ada pembunuh-pembunuh siap untuk membunuh kita, apa yang kita lakukan? Saya pikir kita tidak bakalan datang ke tempat itu. Kita akan menghindar supaya kita jangan sampai dibunuh atau mengalami celaka. Kita akan menghindar, kita tidak mau ke sana. Tetapi Tuhan Yesus, dia sudah tahu bahwa di Yerusalem dia akan menderita, ya, dan kemudian akan dibunuh, tetapi dia katakan, mari ya kita ke sana. Dan di sini siap, saudara, Tuhan Yesus siap membayar harga penebusan bagi umatnya. Kita melihat bukan hanya peristiwa ini, beberapa satu peristiwa juga, ada satu peristiwa ketika dikabarkan bahwa Lazarus itu sakit dan kemudian dia katakan mari kita ke sana, ya, mari kita ke sana ke Betania. Kemudian murid-muridnya, Tuhan, bukankah beberapa waktu yang lalu orang-orang di sana ahli-ahli Taurat mau melempari engkau dengan batu, ya, tetapi dia pergi ke sana, ya, di mana ketika pergi ke sana banyak sekali ahli-ahli Taurat memang berkumpul melihat melayat Lazarus. Jadi kita melihat di sini, saudara, Tuhan Yesus selama masih hidup di dunia ini, saudara, dia melayani, dia siap bayar harga, ya, untuk melakukan kehendak Bapaknya. Kita melihat, saudara, bahwa ayat yang ke-22 apa yang terjadi. Ya, Petrus menarik dia dan kemudian menegur. Tuhan, kiranya sekali-kali hal ini tidak akan terjadi menimpa engkau, kata Petrus. Jadi Petrus bilang, jangan ngomong gitu Tuhan. Jangan sampai engkau mati Tuhan. Ya, kalau bisa ya jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi apa jawab daripada Tuhan Yesus? Enyahlah kau iblis. Rupanya ini adalah iblis yang memakai Petrus. Karena iblis tidak mau hal itu terjadi. Iblis tidak mau Tuhan Yesus sampai naik ke salib dan membayar harga untuk penebusan dosa manusia. Karena ini adalah kekalahan iblis. Jadi salib itu merupakan kekalahan fatal daripada iblis. Itu dapat kita lihat dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Saya minta tolong Ibu. Ya, slide berikut. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi saudara, ini adalah nubuat, ya, dari Allah bahwa kepada ular. Dia katakan kepada ular, dia ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia katakan kepada ular bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, keturunanmu dan keturunannya, keturunan perempuan itu. Jadi benih atau kata yang dipakai zera itu hanya benih perempuan. Benih perempuan itu akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, saudara, salib penggenapan dari Kejadian 3 ayat
15, di mana di atas kayu salib Yesus membayar harga dengan nyawanya supaya kepala iblis diremukkan. Oleh sebab itulah saudara, iblis tidak mau Yesus sampai naik ke salib. Kita melihat bagaimana di luar sana sibuk mengatakan bahwa Yesus tidak pernah disalib. Tuhan Yesus nggak pernah digantung atau disalib sana, tidak pernah mati. Kenapa? Karena memang iblis tidak mau Yesus naik ke salib. Karena justru salib itulah the end dari kuasanya. Kepalanya remuk, kuasanya dihancurkan, sengat maut dihancurkan di atas kayu salib. Dan lewat apa? Lewat salib Yesus, lewat pengorbanan, lewat Yesus yang berani bayar harga untuk kita. Jadi di atas kayu salib Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya sebagai tebusan dosa. Karena untuk itu ia datang ke dunia. Dia telah membayar apa yang harus kita bayar. Kita baca di dalam Markus 10 ayat 45. Ya, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi jelas di sini saudara, untuk bukan dilayani tapi melayani, memberikan nyawanya. Jadi Yesus membayar dengan nyawanya saudara. Dia bayar kepada siapa? Kepada Bapa. Beberapa waktu yang lalu ada yang bilang gini ya di dalam pembicaraan ya, di dalam satu pembicaraan. Tuhan Yesus kan mati ya, membayar nyawanya katanya. Dan kemudian dia turun ke dunia maut. Berarti bayarnya kepada iblis dong ya. Iya sih, masuk akal juga. Tidak. Membayar kepada Bapa. Karena setiap dosa yang kita lakukan itu saudara. Dosa di dalam Alkitab itu adalah hutang. Apakah kita bisa bayar hutang kita? Ya, setiap dosa kita harus bayar. Ya, dengan kebenaran, dengan keadilan, dengan kekudusan. Dan itu kita nggak sanggup. Tetapi Yesus bayar semua hutang-hutang kita. Dia bayar semua itu untuk kita. Jadi kita lihat ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab mengatakan bahwa kita sudah lunas dibayar. Jadi saudara, kita lunas dibayar. Kita pergi ke surga itu bukan down payment, kita bayar dikit-dikit dengan kebaikan kita. Tidak, saudara. Ketika saudara percaya Yesus, darah Yesus telah tercurah dan dia bayar kita kepada Bapa sehingga kita lunas dibayar. Wah, luar biasa ya saudara. Saudara bisa baca itu di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Kita lihat 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, slide berikutnya. Ya. Yang tadi, ya. Slide yang ke-6 yang tadi, tapi di bawah, ya. Inggris. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wah, saudara sudah lunas dibayar. Ya. Dengan apa? Dengan darah Yesus. Seandainya darah Yesus tidak pernah tercurah, saudara dan saya tidak akan ada pengampunan. Tetapi Yesus telah membayar dan kita lunas dibayar. Wow, luar biasa. Jadi ketika kita membeli sesuatu dengan uang yang kemudian lunas dibayar, itu artinya kita boleh mendapat milik, itu adalah hak pemiliknya. Jadi kita sudah lunas dibayar dan kita sudah menjadi milik Kristus. Nah, dibayar apa? Untuk apa? Untuk penebusan, untuk pengampunan dosa, untuk keselamatan, untuk hidup yang kekal dan segala berkat surgawi dikaruniakan kepada kita itu oleh karena Yesus telah membayar harga untuk kita. Dengan apa dia membayar harganya untuk kita? Dengan nyawanya sendiri. Kita melihat saudara, jadi jelas kita tidak bayar apapun ya, kita tidak bayar apapun untuk keselamatan kita.
Karena Kristus yang telah bayar buat kita. Namun mari kita melihat slide yang ke-10, Bu. Namun dalam ayat yang ke-24, slide yang ke-10, kita lihat, namun ayat yang ke-24, kita melihat dalam Matius 16, Tuhan Yesus melanjutkan lagi perkataannya kepada Petrus dan murid-muridnya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa yang mau mengikut aku? Ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Kita keselamatan kita tidak bayar. Ya, hidup yang kekal kita nggak bayar. Pengampunan juga disediakan. Kalau kita bertobat, percaya sungguh-sungguh, semua berkat surgawi itu adalah hanya kemurahan Tuhan kita terima. Tetapi harus ingat itu bukan murahan. Walaupun kita menerimanya dengan kemurahan Allah, tetapi semua keselamatan, semua berkat surgawi yang kita terima itu bukan murahan. Itu artinya, saudara, kita ada tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-24 sebagai murid-muridnya, sebagai pengikutnya. Kita harus apa? Ada 3 hal yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu menyangkal diri, kemudian pikul salib, dan mengikut Dia setiap hari. Nah, saudara, kita melihat kita memang tidak membayar apa-apa untuk diselamatkan. Namun setelah kita diselamatkan dan setelah kita menjadi muridnya, dituntut dari kita komitmen. We not pay anything. We not pay anything to be saved. But to be his disciple, we have to pay everything. Nah, ini kita saudara harus tahu ya. Jadi memang kita tidak bayar apapun untuk kita mendapatkan keselamatan. Tetapi untuk menjadi pengikut Yesus, untuk menjadi murid-muridnya, we have to pay everything. Kita harus membayar segalanya. Sebab itu kita melihat di dalam ayat 25 dan 26 khususnya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi saudara, Tuhan menuntut kepada kita juga untuk menyerahkan nyawa kita. Nyawa kita itu adalah paling berharga dari kita. Berapa banyak orang mau mengeluarkan apa saja ketika kita sakit karena supaya menyelamatkan nyawa kita, saudara. Karena nyawa itu sangat berharga dan itu hanya kita terima dari Tuhan, saudara. Jadi Tuhan juga menuntut kepada kita untuk kita menyerahkan hidup kita, nyawa kita, untuk berani juga membayar harga. Karena Kristus telah membayar harga untuk kita. Dan Tuhan juga mau menuntut kepada kita, meminta supaya kita juga mau membayar harga bagi kerajaannya. Nah, saudara, kita akan melihat yang pertama. Yang pertama itu sikap kita menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya kita membuang ego kita. Ya, setiap orang ada ego. Itu memang diciptakan Tuhan. Dengan sedemikian rupa di dalam kepribadian kita itu jiwa kita ada ego. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus ya kita lihat mengatakan menyangkal diri. Itu berarti menyangkal ego kita. Itu berarti juga mau menyangkal keinginan kita, keinginan daging kita. Karena Kristus tersalib untuk itu. Nah, Petrus ketika dia mempertahankan dirinya saat membela dirinya dan menyelamatkan dirinya ketika Tuhan Yesus ditangkap, ia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Namun yang sangat luar biasa ketika dia mulai menyangkal dirinya, Petrus berani bayar harga, bahkan mempertaruhkan nyawanya dalam mengikut Tuhan. Jadi saudara, yang pertama itu penyangkalan diri, ya. Penyangkalan diri, penyangkalan dari kepentingan-kepentingan diri, saudara. Apakah mungkin Anda bertanya, berarti kita nggak boleh pikir diri, bukan? Itu maksudnya ya saudara. Ada hal-hal yang memang kita ambil keputusan, yang memang kita harus berani bayar harga.
demi kerajaan Allah, bukan kepentingan diri kita. Sejarah mencatat Petrus disalib, namun salibnya nyungsang setelah dia menyangkal diri. Kepalanya di bawah, ya, kemudian kakinya di atas. Ini adalah permintaan dari Petrus karena ia merasa tidak layak kalau salibnya kepalanya di atas. Kita melihat Petrus yang tadinya pengecut, Petrus yang tadinya menyangkal Yesus. Tetapi ketika dia menyangkal dirinya, saudara, ketika dia mempertahankan diri, dia menyangkal Yesus. Tapi ketika dia menyangkal dirinya, dia rela mati, dia rela bayar harga apapun. Orang tidak akan bisa membayar harga, ya, kalau belum ada penyangkalan diri. Kemudian kita melihat, saudara, kenapa? Karena Petrus tahu bahwa harga yang dia bayar itu adalah nyawanya itu worth it, ya. Karena apa yang kita lihat di sini yang di dunia itu hanyalah sementara saja. Kita lihat, saudara, dalam sejarah Alkitab, ya, Alkitab dalam gereja yang mula-mula, bagaimana pada zaman gereja yang mula-mula orang Kristen mengalami penganiayaan besar-besaran. Ada yang dibakar, ada yang digoreng, ada yang dipancung, kemudian dipertandingkan dengan binatang buas, kemudian usaha mereka diboikot, fasilitas-fasilitas juga tidak diberikan oleh karena mengikut Yesus. Mereka kemudian setia sampai akhir. Walaupun mereka harus membayar harga yang luar biasa demi kerajaan, mereka lakukan itu dengan setia sampai akhir. Saudara yang kekasih, kenapa orang Kristen harus mengalami ini? Ingat, kita memang tinggal di dunia, tetapi kita bukan milik dunia. Oleh sebab itulah dunia sangat membenci kita. Kita lihat Alkitab juga mencatat bahwa ada banyak orang yang menyangkal Tuhan Yesus demi kesenangan. Ya, mereka kompromi dengan dosa dan akhirnya iman mereka tergerus oleh keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Ini yang ditawarkan oleh dunia. Ya, keinginan mata, keinginan daging, kemudian keangkuhan hidup, itu semuanya self. Itu berbicara mengenai self, itu berbicara mengenai diri, ya. Nah, inilah yang ditawarkan oleh dunia. Oleh sebab itulah Tuhan katakan kita harus menyangkal diri. 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Inilah yang ditawarkan oleh iblis, ya, kepada Hawa, ya, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, dan akhirnya karena tawaran ini dia mengambil keputusan untuk memakan buah itu. Kita melihat yang kedua, saudara, yang kedua itu pikul salib, ya, pikul salib. Pada zaman dahulu seorang yang rela memikul salib itu artinya rela siap untuk mati. Mati bagi diri. Itu artinya kita siap mati bagi diri, saudara. Siap menanggung konsekuensi untuk mengikuti Tuhan Yesus. Apakah kita berani bayar harga? Kita melihat contoh yang sangat luar biasa itu adalah Yusuf. Yusuf ketika digoda oleh istri Potifar, merengek-rengek setiap hari, kemudian dia katakan apa? Bagaimana aku bisa melakukan dosa yang sebesar ini kepada Allah? Kemudian konsekuensinya dia harus masuk penjara. Yusuf memilih lebih baik masuk penjara daripada melakukan dosa yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi kita melihat Yusuf berani bayar harga. Dia tidak kompromi terhadap dosa. Bisakah kita berani membayar harga demi kebenaran? Kita tahu nilai-nilai kerajaan. Seringkali kita kompromi, saudara. Kita tahu bahwa ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kita lakukan juga karena kesenangan. Karena mereka tidak siap mati bagi diri.
Kemudian kita lihat pikul salib itu berarti kita rela berkorban untuk kerajaan Allah dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, tadi di dalam pendahuluan Ibu Heni katakan kita berani bayar harga untuk sesuatu yang berkualitas. Ya, seringkali kita membeli barang-barang yang murah dan akhirnya yang murah banget dan akhirnya kita tahu kualitasnya tidak bagus ya. Kita kecewa kadang-kadang ya. Nah, kita melihat di sini yang terbaik. Apakah kita berani memberikan yang terbaik? Itu hidup kita, waktu kita, tenaga kita, harta kita. Diserahkan semua kepada Tuhan. Dan ada kalanya saudara, Tuhan meminta kita untuk memberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya ingat dalam beberapa pengalaman-pengalaman hidup saya, justru Tuhan itu menantang saya atau memberikan perintah kepada saya ketika saya memang lagi nggak ada. Saya ingat satu ketika, saudara, saya bertamu ke rumah teman saya yang hamba Tuhan juga ya. Saya pas lewat di depan rumahnya, kemudian hati saya bilang mampir dan hati saya tergerak untuk mampir. Nah, akhirnya saya hentikan mobil saya mampir, saya ngobrol. Di uang saya yang ada di dompet saya itu tinggal 220, saudara. Ya, waktu ini saya masih di Kalimantan. 220 itu yang saya punya, nggak ada lagi yang lain, saudara. Ketika saya ngomong-ngomong, Tuhan bilang ambil itu yang 200, kasih ke dia. Karena dia memang lagi butuh itu yang sedang dia doakan. Dia butuh 200. Saya kaget. Waduh, ini cuma ada 220. Kalau saya kasih 200-nya gimana nanti? Saya bergumul, saudara. Dan akhirnya semakin terus. Akhirnya ketika saya mau pulang, saya nggak ragu-ragu lagi. Saya ambil uang yang 200, saya langsung tempelkan ke tangannya. Itu ibu nangis, saudara. Kok ibu tahu sih saya sedang berdoa untuk kebutuhan sekolah anak saya. Dan saudara, itu luar biasa, saudara. Dan akhirnya tinggal 20. Dan saudara, apa yang terjadi? Setelah saya sampai di rumah, saya dapat telepon. Kemudian, ibu pendeta, tolong datang ke toko saya. Ini saya mau nyumbang beras ya 50 kilo. Saudara, itu luar biasa. Karena memang kami punya anak-anak di training ya. Anak-anak rohani yang tinggal 20 orang dulu di Kalimantan bersama dengan kami. Itu luar biasa dahsyat, saudara. Jadi ketika kita berani bayar harga, ya saudara, ketika Tuhan memerintahkan, Roh Kudus bilang kita harus berani bayar. Ketika satu ketika juga ya, masih di Kalimantan ya saudara. Jadi kami itu setiap setahun sekali ada konferensi doa di Jakarta, di Bali, di mana-mana dari jaringan doa wanita. Jadi saya sudah siapkan uang, saya nyicil untuk ongkos, saudara. Saya taruh di buku bank, kemudian nanti Senin saya cicil tabung itu ya. Dan waktu hari Minggu ada tamu hamba Tuhan datang dan itu kebetulan hamba Tuhan ini dulu juga murid sekolah Alkitab saya dulu. Kemudian dia mengatakan, tolong doakan saya sedang mencari rumah kontrakan, ya belum ada biaya. Terus tiba-tiba Roh Kudus itu ada di dompet saya, di dalam tas saya itu uang itu ya dengan di dalam buku bank saya. Itu ada sekitar 400-an. Roh Kudus bilang saya itu uang yang ada di dalam di dalam buku bank kamu, kasih semua kepadanya. Itu jelas, semakin hari semakin jelas, saudara. Dan apa yang jadi, saudara? Ketika selesai acara saya ibadah, saya langsung kasih. Kemudian tibalah waktunya saya harus berangkat. Saya bilang, Tuhan, saya butuh 2 juta. Uang saya setiap kali Tuhan suruh ngasih orang, saya bilang gitu, memberkati orang. Dan sekarang saya nggak ada uang. Saya butuh 2 juta, Tuhan, saya nggak mau naik kapal. Saya bilang, saya mau naik pesawat. Saya butuh 2 juta, Tuhan tolong. Saya bilang gitu. Saudara, tiba-tiba apa yang terjadi? Rumah kami juga di pinggir jalan ya. Di pinggir jalan raya, tiba-tiba ada teman jauh sekali dari pedalaman, saudara, mau antar orang tuanya ke rumah sakit lewat rumah kami itu sore-sore
Ya bang, kebetulan suami saya nggak ada, saya yang di rumah dengan anak-anak. Kemudian ibu pendeta katanya dia, "Eh, kami mampir sebentar, saya kasih minum dan sebagainya." Kemudian mereka pulang. Nggak lama kemudian mereka balik lagi. Aduh ibu pendeta, maaf katanya ada yang ketinggalan. Saya pikir cari-cari nggak ada yang ketinggalan. Apa yang ketinggalan? Rupanya ada yang lupa ibu pendeta katanya. Kemudian ini digerakkan oleh Tuhan, katanya. Digerakkan oleh Tuhan. Dia kasih amplop. Kemudian saya masuk kamar, saya lihat amplopnya persis 2 juta untuk naik pesawat, yang untuk kebutuhan saya naik pesawat dan sebagainya. Itu luar biasa sekali. Dan di sini saya belajar. Sini saya belajar bahwa memberi kepada Tuhan, berani bayar harga, itu tidak pernah sia-sia. Dan kita melihat saudara, bukan hanya uang, tenaga kita, waktu kita juga untuk Tuhan. Waktu kita juga untuk Tuhan. Waktu bagaimana kita melihat orang-orang yang di luar sana. Mereka menderita, mereka membutuhkan kita, uluran tangan kita, sentuhan tangan kita, saudara. Dan berikanlah talenta semua yang kita miliki. Nyawa itu berarti hidup kita dengan apa yang kita miliki. Beranikan kita bayar harga. Kita lihat berani bayar harga juga untuk kebenaran, saudara. Kita lihat di ketiga kita melihat mengikut Tuhan. Jadi menyangkal diri, kemudian pikul salib, dan yang ketiga itu adalah mengikut Tuhan. Slide yang berikutnya, Bu, slide yang ke-8. Bagaimana kita mengikut Tuhan? Mata yang selalu tertuju kepada Kristus. Mata yang selalu tertuju kepada Kristus dan berpegang pada firman-Nya. Ketika kita mengiring, ada begitu banyak sekali persoalan kiri kanan kita, ya saudara. Ketika Petrus dan murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus mengalami badai topan, yang mereka kemudian melihat tiba-tiba ada orang yang berjalan di atas air. Mereka pikir itu hantu, ya saudara. Tetapi kemudian Tuhan Yesus naik ke tempat itu, dan badai itu pun kita lihat, badai itu tenang. Jadi setelah Tuhan Yesus naik, ada badai yang sangat luar biasa. Jadi ketika kita mengarungi kehidupan ini, Petrus bilang, aku juga mau jalan. Petrus sempat jalan di atas air, tapi ketika dia merasakan angin yang kencang, kemudian gelombang, dan fokusnya tidak lagi kepada Tuhan, dan akhirnya dia hampir tenggelam. Jadi saudara, mengiring Tuhan, mata yang tertuju terus kepada Kristus, tidak kompromi pada dosa demi kebenaran. Saya mungkin berulang-ulang kali cerita, apakah saya sudah cerita apa enggak. Jadi saya bangga punya papa saya. Ya, papa saya dulu waktu saya masih sekolah SMP, papa saya SMA, papa saya dia seorang pelaut dan kebetulan bekerja di kapal minyak, ya, saudara. Dan dari Kuwait, dan kemudian dalam satu perjalanan di tengah laut, kemudian kaptennya bilang berhenti. Ya berhenti karena dia chief engineer, dia naik ke atas, semua awak kapal sudah berkumpul, dan ada kapal juga yang sedang berlabuh di tengah laut, tidak jauh dari mereka. Mereka bilang, kita akan jual minyak. Kita katakan sekian, ini banyak sekali. Uangnya kita bagi-bagi. Kemudian papa saya bilang, maaf saya tidak bisa, kalau kalian mau lakukan saja. Tapi saya tidak mau tanda tangan. Apa yang terjadi, saudara? Mulai saat itu papa saya dibully, ya saudara. Macam-macam gara-gara. Dan akhirnya papa saya meninggalkan perusahaan itu, keluar dari situ. Kemudian cari pekerjaan yang lain. Apakah kemudian anaknya tidak makan, anak-anak tidak makan, keluarganya? Saya saudara, kita lihat di sini. Papa saya berani bayar. Apakah kita mau berani bayar harga untuk kerajaan Allah? Atau kita lebih menyenangkan daging kita? Atau kita lebih menyenangkan mata kita, keangkuhan hidup, prestisnya, kemudian semua yang ditawarkan dunia? Kita melihat, saudara,
satu peristiwa bagaimana ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego ya, untuk ini kita nggak baca karena ayatnya banyak ya saudara. Bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego pada zaman Raja Nebukadnezar. Dia mendirikan patungnya ya, yang sangat tinggi, dan setiap orang ketika bunyi sangkakala seruling mereka harus sujud menyembah. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau. Dan konsekuensinya itu adalah mereka dibuang di perapian yang sangat panas sekali. Kita melihat di dalam ayat 12, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang yang tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuhan dirikan. Kita melihat ayat yang berikutnya. Ya, silakan Bu. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ya, ayat yang berikutnya Bu. Ya, kitab Daniel ya Bu ya. Lalu Sadrak, Mesak. Halaman ini Bu, halaman ya. Ya, silakan. Di dalam ayat yang ke halaman slide yang ke-22. Ya, ini Bu. Ya, coba ya, silakan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Oh, luar biasa saudara ya. Saudara, ini kita lihat upah jadi hasilnya kalau orang menolak untuk menyembah patung itu. Mereka akan dibuang di dapur api yang menyala-nyala. Jadi Nebukadnezar, tidak ada dewa yang dapat melepaskan kamu dari perapian itu kalau kamu nggak nyembah ini. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepadamu Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dari dalam tanganmu. Tetapi seandainya tidak, seandainya kami dibuang di api dan kami mati, hendaklah Tuhan mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas Tuanku dirikan. Oleh sebab itu, saudara, Raja meluap-luap. Ayat yang berikutnya, Bu. Maka meluap-luaplah kegeraman Nebukadnezar. Mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lipat panas dari biasa.
pada beberapa orang yang sangat kuat dari tentara dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu diikatkanlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena itu adalah titah keras raja. Dipanaskan perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Marah sekali raja, kemudian dibuat panas 7 kali lipat sehingga orang-orang yang mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mati. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kita melihat di dalam ayat yang ke-23, 24, 25, Bu. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ya, luar biasa, itulah kata Tuhan Yesus. Barang siapa yang mau kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkan nyawanya. Tapi barang siapa yang mau kehilangan nyawanya yang mau mempertahankan nyawa, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang rela kehilangan nyawa, dia akan mendapatkannya. Ini luar biasa. Tiba-tiba ada 4 orang di sana, dan itulah Yesus, saudara. Katanya, ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api. Mereka tidak terluka. Dan keempat itu rupanya seperti anak dewa. Sehingga saudara ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekat pintu perapian dan menyala-nyala itu berkatalah, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah. Dia langsung katakan, apa yang terjadi? Nebukadnezar katakan, Allah yang maha tinggi. Wah, dia mulai mengakui Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Keluarlah. Kemudian ayat yang ke-28. Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, yang melanggar titah raja, yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah. Saudara, ada banyak berhala-berhala dalam hidup kita, ya. Berhala-berhala mungkin tidak disembah, tetapi itu juga mungkin keinginan-keinginan dari kita yang sangat kuat, ya. Kemudian kita lihat di sini kesenangan-kesenangan kita, bisa hobi kita, apa saja yang menggeserkan Tuhan dari hati kita. Kita melihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka bertekad, kami tidak akan mau menyembah seandainya Tuhan tidak tolong kami. It's okay, kami rela mati. Tapi luar biasa kuasa Tuhan dinyatakan. Sekarang kita melihat upah untuk mengikut Tuhan. Ya, upah mengikut Tuhan. Silakan Ibu. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak
atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Iya, saudara, ada 4 ya, ada 3 ya kita lihat di sini. Yang pertama, akan turut memerintah bersama Kristus. Wow, luar biasa. Orang-orang yang berani bayar harga, meninggalkan segalanya. Petrus tanya, kita udah tinggalin semua, apa upah kami? Ya. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa kamu akan turut memerintah, ya, bersama dengan aku, ya, diberi otoritas untuk menghakimi umat Tuhan. Itu luar biasa. Dan saya percaya bukan hanya nanti ya ketika di zaman 1000 tahun, tetapi sekarang Tuhan memberikan otoritas kepada kita untuk kita melayani anak-anak Tuhan. Melayani banyak orang, saudara. Dengan otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua, akan mengalami Tuhan. Kita akan mengalami Dia, saudara. Bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami betul-betul menjadi saksi Tuhan yang hidup. Sehingga Nebukadnezar yang tadinya tidak percaya, Tuhan menjadi percaya. Oleh karena Sadrak, Mesak, dan Abednego berani bayar harga untuk tetap setia kepada Allahnya. Dan rela menyerahkan nyawanya untuk Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Akan mengalami mukjizat demi mukjizat. Kita melihat juga, saudara, kemudian diberkati secara jasmani, saudara. Jasmani juga diberkati, baik itu rumah tangga, finansial, pekerjaan, dan kita akan mendapat double portion. Nah, ini janji Tuhan. Janji Tuhan, saudara, yang diberikan. Kita melihat bagaimana janda di Sarfat, ya. Dia hanya sedikit minyak saja dan juga sedikit tepung. Kemudian datanglah Elisa datang supaya memberikan, ya. Elia suruh buat roti. Kemudian janda bilang, enggak ada, cuman segenggam. Ini juga cuman untuk saya dengan anak saya. Kalau kami bikin ini, kami akan mati, enggak ada lagi. Tetapi apa kata Nabi Tuhan? Serahkan semua, buat dulu untuk saya. Dan apa yang jadi akhirnya, saudara, minyak itu enggak ada putus-putusnya dan terisi semuanya. Jadi kita melihat ketika kita berani bayar harga, kita akan mengalami Tuhan. Karena apa? Karena fokus kita bukan keadaan kita, bukan apa yang kita miliki, bukan apa yang ada di sekitar kita. Fokus kita pada Tuhan dan kepada firman-Nya kita taat, maka kita akan melihat mukjizat. Conclusion-nya itu adalah yang pertama, ya saudara, conclusion, sorry itu salah tulis ya. Conclusion-nya itu adalah kita harus komitmen. Mari kita komit, saudara. Sebagai anak-anak kita harus komit. Dan kemudian yang berikutnya itu adalah kita persisten, tekun terus lakukan. Tekun dan tekun, ya. Tekun lakukan, kita terus tekun lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan yang terbaik. Kemudian keep your eyes on Jesus. Mari kita terus mata kita yang tertuju kepada Kristus. Ibrani 12 ayat yang kedua sebagai terakhir. Silakan Ibu baca. Ya, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, amin. Mari kita lakukan itu dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Kristuslah yang memimpin kita, membawa iman kita. Ini perhatikan. Yang memimpin kita dalam iman, Yesuslah yang memimpin kita kepada iman. Dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Iman kita itu yang dibawa kepada kesempurnaan itu Yesus sendiri.
ketika mata kita terus tertuju kepada Dia, Dia sendiri akan membawa kita dari iman kepada iman. Dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Bapa. Amin. Silakan Ibu berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan pada Ya, amin. Terima kasih Ibu Suryani atas renungan firman Tuhan yang disampaikan. Berani bayar harga. Bapak Ibu, banyak sekali anak-anak Tuhan mendonasi di mana-mana ya. Pikir kalau dia nyumbang sana sini, ya, hidup kekristenannya sudah cukup bagus ya, dia sudah bayar harga demikian. Ternyata setelah Ibu Suryani telah paparkan tadi, membayar harga itu 3, itu tuntutan dari Tuhan Yesus. Itu 3 itu perlu sekali kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi adalah menyangkal diri. Nah, itu prosesnya nggak mudah Bapak Ibu. Tidak seperti membalikkan tangan demikian. Karena saya cukup merasakan, karena saya mempraktekkan itu tidak mudah. Tidak mudah ya. Dan kemudian Ibu Suryani tadi berkata, pikul salib. Nah, orang yang pikul salib itu kan bebannya berat ya, berat pikul salib. Tapi pikul salib yang dikasih Tuhan Yesus itu dalam hal apa? Itu tadi yang perlu digali lagi, itu nanti di rumah itu perlu digali ya. Jadi bukan pikul salib seperti Tuhan Yesus pikul salib itu di Golgota gitu, bukan ya. Tapi kita mau menderita gitu di dalam kita mau memikul salib kita, goal kita untuk menjadi serupa seperti Tuhan. Kemudian kita mengikuti Tuhan. Nah, itu salah satu tadi yang paling penting, kita mengikuti Tuhan. Siapa yang kita ikut? Ikut kita sendiri, kemauan kita sendiri, kedagingan kita, ikut dunia, ikut model siapa, ikut orang yang terkenal siapa? Enggak ya, ikut Tuhan Yesus. Wah, luar biasa sekali Bu Suryani dengan renungan berani bayar harga tadi, dengan contoh-contoh firman-firman Tuhan yang telah kita terima. Baiklah Bapak Ibu, kita satukan hati di dalam doa. Saya akan memimpin dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Bapak. Renungan firman yang sangat luar biasa menggelitik hati dan pikiran kami, untuk kami benar-benar untuk respon untuk panggilan-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau mengajarkan kepada kami melalui firman Tuhan, cara kami untuk hidup mengikuti Engkau ya Bapa. Kami harus berani menyangkal diri kami, yaitu tadi Ibu Suryani berkata untuk membuang keegoisan kami ya Bapa. Kami harus buang itu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan agar Bapa Engkau memampukan kami saat kami memikul beban kami Tuhan. Memikul salib kami ya Bapa. Agar kami bisa benar-benar Tuhan dimampukan Bapa untuk mematikan segala keinginan diri dari diri kami, hawa nafsu kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kami siap untuk menanggung konsekuensi ya Bapa. Pelajaran ini tidak mudah Tuhan. Inilah kami ya Bapa yang sedang masuk di dalam sekolah kehidupan. Mampukan kami Bapa. Dan Tuhan, relahkan kami Tuhan, untuk kami belajar untuk merelahkan, untuk berkorban Tuhan demi kerajaan Allah. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah Bapa Engkau berbicara kepada kami terus melalui pekerjaan Roh Kudus-Mu, menyadarkan kami. Sehingga saat Engkau menemukan kami, kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau mendapati kami, kami bekerja Tuhan untuk mengerjakan iman kami. Kami Engkau dapati ya Tuhan, kami membayar harga ya Tuhan. Untuk Tuhan hidup serupa, segambar dengan Engkau. Bapa Surgawi, berkati Ibu Suryani, kondisi badannya dengan sibuk pelayanan Tuhan,
dia sering sakit kepala dan vertigonya kambuh ya Tuhan. Kami kembalikan dalam tangan kasih-Mu, kami percaya ya Bapa, urapan-Mu turun atas Ibu Suryani saat ini. Penyempurnaan kesehatan yang dari surga terjadi untuk Ibu Suryani. Sehingga dia kuat fisiknya Tuhan untuk dapat melayani Engkau. Tuhan, kami serahkan juga pembangunan rumah ibadah di dalam rumahnya Tuhan yang akan dipakai untuk menampung banyak jemaat yang semakin banyak jemaat ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, dari surga Engkau bukakan Tuhan berkat-berkat sehingga apa yang dibutuhkan oleh hamba-Mu ini dapat terselenggarakan. Mujizat demi mujizat terjadi. Bapa, kami serahkan dia sebagai gembala sidang, menyerahkan dia sebagai ketua doa Tuhan, dan kami menyerahkan pelayanan lainnya dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya urapan-Mu turun atas hamba-Mu ini. Bapak Surgawi, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bernyanyi bersama Pak Frans. Pujiannya yang mengatakan, terpujilah Allah. Dipersilakan Pak Frans.
Haleluya. Amin. Beri puji dan hormat pada Dia ya Bapak Ibu yang terkasih. Baik, kita akan menerima berkat. Sebelum kita menerima berkat, saya mau memberitahukan seperti biasanya malam hari ini kita akan ada pembelajaran Alkitab dan besok pagi kita akan kembali renungan pagi bersama. Jadi Bapak Ibu, setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu, malam hari kita ada pelajaran Alkitab, pagi hari kita ada renungan, dan hari Minggu kita ada ibadah online. Kepada Ibu Suryani, saya mempersilakan untuk melepaskan berkat bagi kami semua. Saudara yang terkasih, mari angkat hati kita, terima berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Suryani atas firman Tuhannya, atas pelayanannya. Selamat melayani di tempat lain Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman semua, kita sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Ya, saya mau